Ada sukacita sore hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara, coba berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita satukan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Bapak di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Mari Roh Kudus Kau urapi setiap kami. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dimasyurkan tinggi. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak terima segala hormat. Hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau ajaib Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu.
supaya penerobos dalam hidup kami. Haleluya. Kau setia Tuhan, Kau setia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, bermazmur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, menyanyikan pujian bagi Engkau Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi nyanyikan pujian bagi Dia. Haleluya. Jesus. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, Lord. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang hari ini menjadi pergumulan kami, mungkin bagi kami tidak mungkin, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil bagi kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari yang kau percaya, berikan sorak-sorai bagi Allah. Ku yakin saat kau berfirman, Ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. ku aman Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. katakan bagi Tuhan, Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. jemaat sendiri katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami imani dan kami amini Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Kami sangat yakin Tuhan. Kau Allah yang sanggup menolong kami. Kau Allah yang sanggup membuat mujizat bagi kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Lama-lama yang Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. lebih lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. sekali lagi. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari yang percaya Tuhan sanggup membuat mujizat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan sang pembuat mujizat sejati. Engkau Tuhan yang sanggup menolong. Engkau Tuhan yang sanggup membuat keajaiban dalam hidup kami. Oh,
setiap musim hidupku. di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau membiarkan kami. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tuhan. adalah bersamamu. Tak pernah Kau membiarkan kami. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua sebab perkenananmu. perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan Engkau ada bersamaku Tuhan. Kau ada bersamaku Di setiap musim di hidupku. setiap musim hidupku. Tak pernah Kau membiarkan kami. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lebih lagi katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa,
kasih Yesus, Kau masih memberikan kesempatan pada kami untuk berkumpul di tempat ini sore hari ini di doa malam Tuhan. Bukan satu kebetulan kami bisa berkumpul di tempat ini. Biarlah hamba-Mu ini bisa menyampaikan sedikit beberapa kebenaran dari firman-Mu Tuhan, supaya kita bisa belajar semakin hari ke depan untuk lebih bisa menyerupai Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan beberapa firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore juga sebelumnya. Dredeg ini kok masih tetap ada ya. Kalau sudah di depan mimbar ini sendirian. Sore hari ini saya bukan khotbah ya. Saya tegaskan di tempat ini karena saya juga bukan pendeta. Saya juga sama jemaat seperti yang ada di tempat ini. Kita sama-sama belajar pada sore hari ini tentang firman Tuhan, yang mana tema bulan ini Living as Citizen of Heaven. Ini yang dipencet yang mana ini? Oke. Yang mana artinya hidup sebagai warga kerajaan surga. Mungkin lebih afdolnya kita buka di satu ayat di dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga ayat 20 dan 21. Mungkin kita bisa baca. Bisa dibaca enggak ini? Bisa ya. Oke. Ayat yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Oke, jadi di ayat ini sudah jelas mungkin ya, kita ini selain juga mungkin bagi yang sudah 17 tahun ke atas, mungkin yang sudah punya KTP, semua pasti berkewarganegaraan di Indonesia kayaknya. Tetapi di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Kita ini juga merupakan warga kerajaan surga yang perlu kita ketahui. Jadi gimana sih kita supaya ini bisa menjaga sebagai warga negara yang baik, warga kerajaan sorga tentunya. Ya mungkin kalau di Indonesia juga kan ada yang dikatakan SKCK itu ya, salah satu surat yang dipergunakan untuk syarat mungkin ngelamar ke perusahaan atau gimana. Mungkin itu juga yang Tuhan minta di dalam hidup kita. Kita ini sebagai anak, sebagai warga kerajaan surga yang sudah dipilih dan yang sudah diubahkan tubuh kita dari yang hina itu sehingga serupa dengan tubuhnya. Kita harus bisa menjaga anugerah yang Tuhan sudah karuniakan terhadap kita. Di sini flashback ke belakang aja ya. Ini saya menceritakan, enggak tahu kok tiba-tiba saya ingin membawakan ini dulu sebelumnya. Ini keluar dari tema ya. Sedikit saja, dulu kayaknya saya juga masih belum berkeluarga ya. Kalau enggak di acara Paskah atau Natal,
tak dapat telur apa dari apa kan dapat ayat. Ayat ini saya terima pada saat itu, saya baca, entah kenapa ya padahal setiap tahun juga kita juga banyak dapat ayat. Tapi ayat ini kayaknya yang paling apa ya? Paling tertanam kayaknya di dalam otak saya. Padahal ayat di firman Tuhan banyak tuh. Dari Kejadian sampai Wahyu banyak. Tapi kenapa ayat ini selalu yang kayaknya yang kita pegang, janji Tuhan terhadap saya. Mungkin saya bacakan aja ya di dalam Ayub yang ke-11 pasal yang ayat yang ke-17 sampai 19. Di mana Tuhan itu mengatakan, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri dan kanan, kau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang yang akan mengambil muka kepadamu. Firman ini terus kayak terngiang-ngiang di kepala saya pada saat itu. Ya bukan berarti di dalam kepala saya hanya ada ayat ini aja. Cuman kayaknya yang paling melekat janji Tuhan. Oh, bagi saya ini adalah suatu janji yang Tuhan sudah berikan kepada saya yang akan saya nikmati. Wah, asik nih. Tuhan sudah menjanjikan kehidupan saya akan lebih cemerlang nih daripada siang hari. Berarti apalagi ya yang mau saya cari kan, saya beranggapan begitu. Tetapi dari perjalanan waktu justru saya mengimani firman ini, cobaan dan rintangan ini terus menghantam. Tuhan ini memberikan janjinya kepada saya melalui ayat ini. Tapi kok justru cobaan, rintangan selalu saya hadapi. Hari demi hari, tahun demi tahun, saya hadapi terus menerus. Sama dengan yang diceritakan di dalam kitab Ayub. Ayub pun ini sempat dicobai oleh iblis karena kesalehannya. Yang mana Ayub sendiri ini sampai dari yang kaya dibuat harta ternaknya habis. Anaknya semua meninggal. Ayub sendiri terserang sakit penyakit. Sampai di final istrinya itu sampai seakan-akan kayak mengutukin Ayub dan mengajak Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tapi Ayub tetap berpegang teguh sama kesalehannya. Ayub hanya mengatakan pada Tuhan, kalau memang ini sudah mau engkau ambil, ya saya awalnya dari tanah Tuhan. Kalau memang saya sudah waktunya sekarang kau ambil, ya saya sudah berserah sama kau Tuhan. Tapi tidak berhenti di sana ternyata kan cerita itu. Tuhan justru memulihkan Ayub 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ya mungkin dalam bahasa kita sehari-hari, kalau dulunya Ayub itu sudah terkenal kaya, mungkin karena 2 kali lipat kaya raya kali, gitulah. Tuhan membalikkan keadaan Ayub sedemikian rupa. Dari ayat yang saya bagikan ini, saya menitik beratkan pada proses, bukan pada hasil. Terkadang kita ini sebagai anak Tuhan, anak pilihan Tuhan, terlalu ingin dimanjakan dengan hasil-hasil yang enak lah istilahnya, janji Tuhan, berkat, mujizat, kesehatan, pendidikan, apa segala macam yang lancar. Tapi kita lupa di dalam menuju finish bahasanya ya, itu ada yang namanya proses. Di dalam proses inilah
Tuhan akan membentuk kita. Kalau misalkan sama kita gambarkan seperti pengrajin apa itu, kayak apa, gelas atau apa itu yang model keramik-keramik, semua butuh proses dari tanah liat sehingga bisa berubah menjadi sesuatu barang yang berharga. Tidak ada ceritanya tiba-tiba dari tanah langsung berubah menjadi barang yang berharga. Dari sana saya juga belajar. Saya sempat mengeluh juga, ya mungkin bukan seperti Ayub. Coba seandai kata saya dikasih jawaban seperti Ayub, ya mungkin saya juga tidak akan mampu. Wah, bahaya ini Tuhan. Saya mau janjinya aja deh, tidak mau jawabannya. Tapi dari situ, tapi saya sempat ya sedikit meniru Ayub. Terakhir Ayub itu sampai mengatakan, berseru kepada Tuhan, Tuhan saya sudah tidak sanggup. Semenjak saat itu Ayub dipulihkan, tapi Ayub tidak melakukan kesalahan. Itu yang saya pegang. Saya juga pernah melakukan itu. Semenjak saat itu juga Tuhan istilahnya mulai memberi jalan keluar terhadap saya sedikit demi sedikit. Dari proses-proses yang pernah terjadi dalam hidup saya, contoh pribadi ya di dalam kehidupan saya sendiri. Coba seandai kata saya tidak diproses, mungkin saya sudah yang pertama pasti sombong. Yang kedua, dengan kesuksesan yang kita raih, justru saya semakin jatuh ke dalam jurang dosa. Karena kehidupan duniawi ini memang menarik kita dari kehidupan rohani kita itu untuk menawarkan sesuatu yang kenyamanan lah istilahnya. Jadi kita ini diharuskan. Kalau diminta kan berarti boleh milih nih. Kalau diharuskan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Apa sih untungnya bagi kita kalau misalkan kita ini mendekatkan diri pada Tuhan? Apa yang hilang dari kita bila kita ini dekat dengan Tuhan? Yang pertama, ini saya mencari browsing aja ya. Bukan pendeta, bukan siapa saya ini. Yang pertama yang saya temukan ini, ketika kita dekat dengan Tuhan ini adalah rasa takut kita yang berlebihan. Di dalam tekanan, di dalam cobaan, tidak ada ceritanya kita hidup di dunia ini lepas dari yang namanya cobaan sama tantangan. Selama kita hidup, selama itu juga tantangan dan cobaan pasti ada. Yang kedua, cemas terus menerus. Yang ketiga, kesepian. Yang keempat, itu keras kepala atau sombong. Yang kelima, kebiasaan buruk atau dosa. Jadi jelas di sini, bila kita dekat dengan Tuhan ini, memang mujizat, apa semua janji yang Tuhan berikan itu tidak selalu berupa materi terhadap kita. Tuhan itu tahu dan bukan tahu, bahasanya Dia sudah mengetahui kapan sih pantasnya kita ini dititipin berkat sama Tuhan. Jadi kita ini jangan nitah Tuhan bahasanya. Cukup persiapkan saja hidup kita sesuai dengan permintaan Tuhan. Tuhan pasti akan membuka semua berkat-berkatnya apabila memang kita dianggap sudah mampu dan istilahnya sudah layak menerima titipan mujizat dari Tuhan. Dari sifat yang hilang ini diubahkan menjadi apa oleh Tuhan?
Yang pertama, rasa takut itu akan diubahkan Tuhan menjadi damai. Yang kedua, rasa cemas itu akan Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Yang ketiga, kesepian itu akan Tuhan ubahkan menjadi rasa aman. Yang keempat, kesombongan akan Tuhan ubahkan menjadi sifat rendah hati. Yang kelima, kebiasaan buruk itu akan Tuhan ubahkan menjadi hidup kita yang lebih terarah. Jadi di sini sudah sedikit jelas apa sih yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Apakah janji Tuhan itu tidak ada? Ada, pasti. Tuhan ini hanya menunggu waktunya kita. Kapan sih kita ini layak dikasih berkatnya sama Tuhan? Ketika Tuhan sudah menganggap kita layak, Tuhan tidak akan pernah menahan-nahan lagi berkatnya terhadap kita. Itu yang saya alamin secara pribadi. Lanjutnya di sini saya dapatkan juga, kembali lagi berarti ke topik yang awal, kita sebagai warga kerajaan surga, apa sih yang harus kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Yang pertama, saling mengasihi. Mungkin sempat di minggu lalu Bapak Pendeta siapa itu sudah Roy Peter mengajarkan juga tentang mengasihi. Mengasihi itu melalui pertama perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga itu tulus. Jadi kita ada di tahap yang mana kita ini mau mengasihi sesama. Apakah cuman sekedar kasihan ya sama dia, sudah selesai ditinggal. Berarti kita ada di posisi yang pertama. Kalau kita membantu seseorang tapi kita masih mengharapkan imbalan atau jasa, berarti kita masih ada di tahapan yang kedua. Tapi di tahapan yang ketiga, kita dituntut untuk mengasihi terhadap orang, mau orang itu justru jutek, justru tidak menganggap kita, tidak tahu berterima kasih, tapi kita tetap masih mau mengasihi. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yang kedua, mengampuni. Tuhan menginginkan kita ini mengampuni antara sesama. Ya, mengampuni ini bahasa yang simpel tapi memang sulit dilakukan. Seakan-akan ego kita ini selalu ada di depan. Tapi Tuhan ini menginginkan kita untuk belajar mengampuni sesama kita. Yang ketiga, jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, hidup sederhana dan di sini bahasa saat ini ya tidak flexing mungkin ya. Yang kelima itu adalah rendah hati. Yang keenam itu suka damai. Yang ketujuh, setia kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita layak dibilang kita ini adalah warga kerajaan surga. Apalagi Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tebus kita di kayu salib. Justru kita ini bangga karena kita sudah menjadi umat yang terpilih. Di akhir, karena waktunya juga 1 menit, pas berarti Pak Gembala ya. Apakah di sini ada quotes ya yang akan saya bacakan. Apakah kita sudah layak menikmati janji Tuhan? Pertanyaannya. Ayo semua kita persiapkan hidup dan janji kita supaya kita ini mengalami percepatan janji Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin itu saja Pak Gem yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Bila ada kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya lihat Pak Poyen tambah muda di depan ya.
Istrinya senyum-senyum. Bener loh, ini bukan sembarangan loh, memang tambah muda ya, awet muda. Nah saudara, puji Tuhan hari ini kita dapat berkat luar biasa. Firman Tuhan tuh nilainya jauh lebih berharga daripada segala-galanya. Haleluya. Dan hari ini kita belajar bagaimana Pak Poyen membagikan, bukan Pak Poyen ya Coach Insia, Washington Poyen. Ya sudah mengalami, ya makanya khotbah yang hidup itu adalah mengalami. Ya mengalami sehingga bisa disaksikan, kemudian bisa diterapkan dan juga bisa dibagikan. Ayo kita hiduplah seperti putra dan putri kerajaan Allah, jangan seperti orang-orang dunia. Saya kemarin waktu di Jogja dikabarin, Pak keren banget khotbah hari Minggu lalu. Waduh, keren banget. Saya pengen dengar, saya lagi rekam, saya lagi edit, saya pengen dengar saudara. Dan saya baru di tahap awal mengeditnya, kemudian bagian tengah. Ayo kita hiduplah sebagai warga kerajaan Allah ya, yang berbeda dengan dunia, yang memang dalam tutur kata, perbuatan saudara, dalam hal apapun itu tunjukkan bahwa kita ini bukan warga dunia saudara. Kalau warga dunia seenaknya ya, tapi kita punya rule, punya aturan demi aturan, punya ketetapan yaitu firman Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa doa malam, dan saya mau sampaikan bahwa setelah doa malam hari ini ada rapat ya untuk khusus Natal. Kita membicarakan hal-hal yang praktis dulu, karena Pak Komang saya tadi besuk dan dia kabari Pak tolong diwakilkan untuk rapatnya. Jadi mungkin kita hanya bahas pembicara saja ya, dan juga waktu. Kalau mau, ini sedikit informasi bahwa nanti kalau hari Minggu Pak Arifin sudah ngomong ke saya, Pak pemilik showroom ini Ramzi maunya depan showroom tuh dikosongin katanya. Jadi 3 ruko yang sebelah sini yang enggak dipagar. Kalau depan pagar boleh katanya. Itu kata pemiliknya. Jadi saya takutnya kalau umpamanya pas hari Natal abrek-abrek yang datang, itu masalah juga di di parkir ya. Makanya kalau mau aman ya kita ibadah hari Minggu saja. Ya. Saya diundang kemarin ulang tahun GBI Sukowono, ini diundang lagi pas Natalan. Ya, jadi diundang lagi, waduh tanggal 14 kalau salah. Jadi tanggal 7, tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu 7 itu harus sudah Natal kira-kira gitu ya kalau mau hari Minggu. Karena saya hari Minggu 14-nya harus ke Sukowono. Saya sudah kadung iyakan karena Pak enggak bisa ditawar. Waduh, ini repot ini. Iya, saya terima tawaran untuk khotbah Natal di GBI Sukowono. Tanggal 6 diundang oleh Kotiti menantunya Ciaicu untuk ibadah lansia. Haleluya. Nanti saya harus jadi tua dulu ya. Ya seperti itu. Jadi nanti kita akan rapat setelah ini. Pembicara nanti kita ada usul beberapa. Kemudian nanti kita tinggal putuskan kebersamaan dengan panitia dan juga persiapan-persiapan lain. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk doa malam di mana kami sedang menabur di dalam kerajaan Allah. Kami sedang menyimpan harta sorgawi di mana kami tahu bahwa ngengat dan karat tidak akan bisa memakannya, bahkan pencuri tidak akan bisa mencurinya. Kami mau terus fokus Tuhan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan melalui doa, ibadah, melalui persekutuan-persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan. Dan kami lakukan hari ini karena kami tahu kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau datang di tempat ini bukan melihat manusia, melainkan melihat Kristus yang akan terus berkarya, sebab kami adalah putra dan putri kerajaan-Mu. Seperti janji firman-Mu, Engkau akan membuat jiwa kami tenang, kami berada dalam damai dan sukacita, hidup dalam kebenaran-Mu. Kami rendah hati, tidak sombong. Kami juga Tuhan hidup dalam sukacita dan juga masa depan yang terindah, terbaik, termanis bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu Pak Yohanes Poyen Tuhan, pakai hidupnya lebih lagi
terutama dalam bisnis usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Juga ibu yang mendampingi anak-anak Clement Clayton dijamah, diurapi oleh Tuhan. Mereka punya masa depan yang luar biasa, yang kilang gemilang. Terima kasih berkat Tuhan, yaitu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, menjadi bagian kehidupan keluarga ini Tuhan. Terima kasih. Dan ini doa kami buat firman Tuhan, dan kami alaskan semuanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu ya. Kita akan nyanyikan satu pujian yang tadi, Bersamamu Bapa, refnya saja. Kita mau berdoa. Shikirana malama ya shikirana malama ya shikirana. Rapata shikirana malama ya shikirana malama ya shikirana. Ya rapata shikirana malama ya shikirana malama ya. Ya rapata shikirana malama ya shikirana malama ya shikirana. Ya la ya shikirana malama ya shikirana malama. Haleluya. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu, kami bersepakat dengan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami memberkati bangsa kami memberkati negeri kami Tuhan. Indonesia ada dalam tangan-Mu, Indonesia ada dalam rancangan-Mu yang besar. Kami terus berdoa biarlah lawatan-Mu Kau kerjakan atas bangsa kami. Berkati Tuhan para pemimpin kami, berkati presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota dewan yang ada, roh yang takut akan Tuhan mencengkeram mereka. Kami berdoa untuk setiap jajaran TNI, jajaran Polri, mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka yang berjaga-jaga atas negeri kami diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, otoritas daripada Tuhan untuk menjaga melindungi bangsa kami. Kami terus berdoa Tuhan, terus kami membawa bangsa kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap
ada di bangsa ini. Mereka boleh mengenal Engkau, mereka boleh mengenal pribadi-Mu, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kami terus berdoa minta covering-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami minta perlindungan-Mu atas bangsa kami. Tuhan, kalau hari-hari ini ada banyak terjadi Allah yang tidak berkenan. Ada banyak Tuhan bencana alam yang terjadi. Kami minta belas kasih-Mu, perlindungan-Mu atas bangsa kami, perlindungan-Mu atas umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kami percaya ketika ada Yesus, ketika ada Tuhan dalam hidup kami, perlindungan Allah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami, kota Bondowoso. Kiranya Tuhan Kau melawat kota ini, memberkati kota ini Tuhan, berkati bupati, wakil bupati, jajarannya Tuhan sampai yang ada di daerah Tuhan, BRW RT, kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka, mencengkeram kehidupan mereka. Kami rindu biarlah lawatan-Mu Kau kerjakan atas kota Bondowoso. Bondowoso bagi kemuliaan Tuhan, Bondowoso bagi kemuliaan Tuhan. Kami rindukan Tuhan biarlah dari kota ini terdengar nyanyian syukur kepadamu. Dari kota ini akan terdengar puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Kami percaya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih, berkati juga gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala senior kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu. Kami berdoa untuk para penatua yang ada. Kami berdoa untuk gembala rayon yang ada, gembala sidang di tempat ini. Setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan percayakan kami ada di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, lawat setiap kami. Jangan biarkan kami terlena, jangan biarkan kami menjauh dari hadirat-Mu. Tetapi biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Semangat kami tetap menyala-nyala di dalam kami mengiring melayani Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak pergumulan, sekalipun ada banyak ujian yang harus kami hadapi, biarlah kami Tuhan semakin hari kami semakin dekat kepada Engkau, semakin hari kami semakin melekat kepadamu, semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan lawat setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya kasih karunia Tuhan Kau senantiasa limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini Tuhan, mereka mengalami sakit Tuhan jamah. Kami terus berdoa untuk Bu Emma Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit. Kami minta belas kasih-Mu, kuasa kesembuhan mengalir atas Bu Emma di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan dan sudah menyembuhkan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu Engkau akan kerjakan atas dia. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak dari C. Santi, Pak Dani Tuhan, untuk Lia Tuhan. Kiranya Tuhan terus jamah dia, Tuhan terus sembuhkan, Tuhan terus pulihkan. Nyatakan mujizat-Mu sehingga dia boleh melihat Yesus Kristus hadir dalam hidupnya dan membuat dia semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih, berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir, apapun menjadi alasan mereka. Tuhan, kami rindu Tuhan bila di hari-hari ke depan mereka boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami boleh memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati setiap kami, keluarga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan di dalam kebenaran Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami naikkan hanya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya, haleluya. Puji syukur, hormat untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Pak Poyen atas firman yang disampaikan, sungguh istimewa buat malam hari ini. Saya diberkati Pak, berkati keluarga Bapak dan anak-anak Bapak. Haleluya.
Mari kita persiapkan apa yang menjadi tanggungan daripada kita semua. Saatnya kita untuk menabur, buat persembahan malam hari ini. Kiranya semua, setiap kami yang akan menabur tidak memperhitungkan apa yang menjadi permasalahannya, tetapi Tuhan yang setia selalu memberkati kita semua. Terima kasih Bapa Surgawi, saatnya kita akan menabur. Suci kuduskan setiap taburan ini hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Ya, Pak Gembala. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami, pertemuan kami malam hari ini, ibadah kami malam hari ini. Kami percaya ke Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah kembali dari tempat ini, pulang dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat yang luar biasa. Apa yang kami dengar firman-Mu hari ini, biarlah kami mau firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami, berbuah-buah, bahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kalau sebentar kami akan pulang Tuhan. Sebelumnya kami memberkati setiap makanan minuman yang sudah disediakan oleh teman-teman kami. Apa yang mereka tabur, Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, nama-Mu yang dipermuliakan. Berkati Tuhan, apa yang mereka tabur kembalikan berlipat kali ganda, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Orapata syikirana malamaya syikirana. Mari Bapak Ibu Saudara pulanglah, bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan dalam kebenaran dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Mari yang diberkati dan percaya, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus.